Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nufasila dengan NIM 90500-12356 kelas D. Pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai stabilitas ekonomi dalam berbagai sistem. Jadi yang pertama itu konsep stabilitas ekonomi dalam sistem ekonomi kapitalis. Jadi sistem ekonomi kapitalis mengedepankan pasar bebas dan kepemilikan individu. Stabilitas ekonomi dicapai melalui mekanisme harga yang ditentukan oleh pemerintah dan penawaran. Nah, pemerintah memiliki peran yang minimal hanya sebagai pengawas agar tidak terjadi monopoli atau distorsi pasar. Namun karena terlalu bergantung pada pasar, sistem ini rentan terhadap krisis siklus ekonomi seperti resesi dan inflasi, serta ketimpangan distribusi kekayaan. Stabilitas cenderung bersifat fluktuatif dan sangat bergantung pada kepercayaan investor pada konsumen. Terus kedua, sistem ekonomi sosialis dalam menjaga stabilitas ekonomi. Jadi dalam sistem ekonomi sosialis, negara memiliki kontrol penuh atau dominan terhadap alat-alat produksi dan distribusi. Stabilitas ekonomi dijaga melalui perencanaan terpusat di mana pemerintah menentukan produksi, distribusi, dan harga. Tujuannya adalah untuk menghindari kesenjangan dan menjamin kebutuhan dasar rakyat. Sistem ini cenderung lebih stabil dalam jangka pendek karena tidak bergantung pada pasar, namun seringkali menghadapi inefisiensi, kelangkaan, dan lambatan inovasi karena kurangnya inisiatif bagi pelaku ekonomi. Terus yang ketiga, prinsip-prinsip stabilitas ekonomi dalam sistem ekonomi Islam. Jadi, ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara aspek material dan spiritual serta keadilan dalam distribusi kekayaan. Stabilitas ekonomi dicapai melalui pertama, larangan riba atau bunga yang mencegah instabilitas akibat utang bertinggi. Terus yang kedua, zakat dan infak sebagai distribusi kekayaan untuk mengurangi kemiskinan. Yang ketiga, larangan gor dan maisir untuk mencegah spekulasi berlebihan. Dan yang terakhir yaitu dorongan terhadap aktivitas ekonomi real dan perdagangan yang produktif. Jadi peran negara dalam ekonomi Islam bersifat aktif namun adil, menjaga pasar agar bersih dari praktik curang dan mengatur perekonomian untuk kemaslahatan umat. Terus materi keempat yaitu perbandingan efektivitas stabilitas ekonomi antara sistem kapitalis, sosialis, dan Islam. Jadi setiap sistem ekonomi memiliki kelebihan dan kekurangan dalam menjaga stabilitas. Kapitalisme unggul dalam efisiensi melalui pasar bebas, namun rentan terhadap krisis dan ketimpangan sosial akibat minimnya peran negara. Terus sosialisme cenderung stabilitas karena perencanaan terpusat, tetapi sering menghadapi inefisiensi dan lemahnya inovasi. Sementara itu, sistem ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang seimbang dengan menggabungkan prinsip pasar, keadilan sosial, dan nilai-nilai moral seperti larangan riba dan kewajiban zakat, sehingga lebih tangguh dalam menjaga stabilitas ekonomi secara menyeluruh. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.